Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengertian dan sejarah ilmu ekonomi. Amatilah gambar berikut. Coba perhatikan gambar tersebut. Pada gambar terlihat pengiriman air bersih oleh pemerintah setempat terhadap masyarakat yang kekurangan air bersih. Coba perhatikan lingkungan sekitar Anda. Apakah pernah juga terjadi kelangkaan sumber daya? Baik, kita mulai dari pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonominya adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah pengertian mengenai ilmu ekonomi, antara lain sebagai berikut. A. Menurut Adam Smith, mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedangkan menurut J.B. Say, menyatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Sedangkan menurut Alfred Marshall mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Sedangkan menurut J.S. Mill, ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Menurut John B. Benson, ekonomi adalah ilmu kesejahteraan material, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan tentang sejarah ilmu ekonomi. Setelah mempelajari berbagai pengertian ilmu ekonomi, pada bagian ini dibahas tentang sejarah ilmu ekonomi. A. Menurut Xenophon dan Adam Smith, salah satu karya pertama tentang ekonomi ditulis oleh Xenophon yang hidup sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Karyanya adalah Oikonomicus, yang berarti manajemen rumah tangga. Isinya dialog Sokrates dan Critobulus mengenai pengaturan manajemen rumah tangga, termasuk pembagian pekerjaan dan pentingnya pendidikan bagi semua anggota rumah tangga untuk meningkatkan produksi pertanian. Ilmu ekonomi kemudian makin berkembang. Posisi ekonomi sebagai ilmu pengetahuan makin penting, khususnya setelah penerbitan buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith pada tahun 1776. Terbitnya buku ini ditandai pula dengan perubahan pada masyarakat melalui revolusi industri. Kehadiran pabrik-pabrik dan produksi barang secara massal mendorong para pemikir melihat ekonomi secara luas. Di dalam bukunya, Smith menganalisis keadaan pasar. Ia menyatakan pasar dibimbing oleh tangan tak terlihat atau invisible hand. Konsep ini menyatakan aksi rasional individu, bahkan tanpa ikut campur tangannya pemerintah di pasar, dapat mendorong pasar berjalan dengan baik, seolah dibimbing tangan tak terlihat. Setelah terbitnya buku The Wealth of Nations, muncul berbagai pemikir ekonomi yang mengembangkan ilmu ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi pun mencangkup makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi melihat ekonomi secara luas, baik nasional atau internasional. Makroekonomi antara lain membahas perkembangan ekonomi negara dan kawasan tertentu, inflasi, pengangguran, dan ekspor impor. Mikroekonomi melihat interaksi individu dan perusahaan dalam suatu sistem ekonomi. Mikroekonomi antara lain membahas permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, dan kompetisi. Kita lanjutkan tentang barter dan uang. Salah satu konsep penting dalam sejarah ekonomi adalah adanya sistem barter. Barter adalah perdagangan dengan saling bertukar barang. Praktik ini dilakukan karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri.
Pertukaran barang dengan cara barter efektif terjadi saat manusia tidak lagi mengandalkan kegiatan berburu dan mulai menetap untuk bercocok tanam dan beternak. Kegiatan barter diperkirakan telah berlangsung sejak 6000 sebelum Masehi. Kebutuhan suatu kelompok masyarakat yang menetap dapat dipenuhi dengan bertukar barang dengan kelompok lain. Sedangkan syarat-syarat barter antara lain sebagai berikut. 1. Barang yang ditukarkan ada secara fisik atau nyata. 2. Individu atau kelompok yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan barang yang ditukarkan pada saat bersamaan. 3. Barang yang ditukar harus memiliki nilai setara atau mendekati. 4. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem barter tidak selalu berjalan dengan mulus, terdapat sejumlah kesulitan, seperti harus mencari orang yang saling memerlukan pada waktu bersamaan. Kedua pihak harus menyepakati nilai barang yang dibarter dan adanya keadilan pada nilai barang yang dibarter. Misalnya, apa yang terjadi jika seseorang membutuhkan beras, tapi yang ia miliki adalah sebuah mobil? Tentu akan sulit mencari orang yang secara bersamaan mampu dan mau menukarkan beras dengan nilai yang sama dengan sebuah mobil. Pada perkembangan selanjutnya, sistem barter dianggap merepotkan, sehingga manusia mencari alat yang dapat digunakan sebagai pengganti nilai sebuah barang. Perkembangan teknik pencatatan juga mendorong disepakatinya sebuah alat tukar agar barang yang akan dibarter dapat dicatat dengan nilai tertentu. Sejarah mencatat benda-benda tertentu digunakan sebagai pengganti nilai barang. Koin besi sebagai pengganti nilai barang diperkirakan muncul sejak 650 sebelum Masehi di daerah Lydia di Turki saat ini. Selama 2000 tahun kemudian, koin yang berasal dari emas, perak, atau tembaga menjadi alat utama jual dan beli barang. Saat itu nilai dari koin hampir setara dengan barang yang dipertukarkan. Makin mahal harga sebuah barang, makin besar nilai koin yang diperlukan untuk membelinya. Hal ini disebut sebagai nilai intrinsik dari koin sebagai uang. Saat ini bentuk uang beragam. Uang dalam bentuk koin masih ada, tetapi umumnya berasal dari bahan tembaga. Nilai koin sebagai uang pun tidak sama dengan harga barang yang dibeli. Selain uang dalam bentuk koin, uang dalam bentuk kertas pun mulai hadir. Pada abad ke-20, uang dapat tersimpan secara digital di bank-bank. Orang yang ingin memperoleh uang dalam bentuk fisik harus mengambilnya di bank atau melalui ATM. Pembelian barang atau pengiriman uang dari seseorang kepada orang lain dapat dilakukan secara digital.